Amin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati fillah, kaum muslimin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah curahkan kepada kita, dan juga berbagai macam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita, sehingga dengannya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, ya, untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, kita duduk sejenak sampai dengan datangnya waktu Isya untuk mengkaji sebuah buku kecil berjudul Jaroyanul Hasanat Ba'dal Mamat. Jaroyanul Hasanat Ba'dal Mamat, yang ditulis oleh Syekh Fahad Ibn Abdurrahman Asy-Syuaib. Jaroyan itu adalah bentuk masdar dari kalimat jaro yajri, yang artinya berlari atau mengalir, tapi dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan mengalir. Al-hasanat jamak dari kalimat hasanah, yang artinya kebaikan. Artinya buku ini membahas tentang kebaikan-kebaikan yang pahalanya terus mengalir ba'dal mamat, setelah kematian. Artinya ketika amalan-amalan ini kita lakukan, maka pahala dari amal ini tidak hanya kita dapat saat kita hidup di dunia, tapi pahala akan terus kita dapatkan sampai pun kita telah tiada, sampai pun kita telah meninggal dunia, sampai pun badan kita telah tertanam di dalam tanah. Ya. Dalam versi bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan amalan-amalan penghibur di alam kubur. Jadi alam kubur ini adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Seorang insan beriman wajib beriman dengan adanya kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur, atau dalam bahasa lain disebut dengan alam barzakh, adalah bagian daripada iman kepada hari akhir. Jadi kalau kita diperintahkan percaya kepada alam kubur, nggak ada di rukun iman. Tapi kenapa ini wajib kita imani? Kita katakan iman kepada alam kubur diinkludkan pada iman kepada hari kiamat. Karena iman kepada hari kiamat itu cakupannya bukan hanya kita percaya kiamat datang. Makna dari iman kepada hari akhir intinya ya seperti itu. Kita meyakini bahwa kiamat pasti ada. Tapi pemahaman dari iman kepada hari akhir tidak sesempit itu. Tidak sesederhana itu. Banyak cakupan-cakupan yang masuk pada kalimat iman kepada hari akhir. Di antaranya, cakupan iman kepada hari akhir itu adalah beriman dengan perkara-perkara yang terjadi sebelumnya. Di antaranya, beriman dengan tanda-tandanya, baik tanda kecil ataupun tanda-tanda besar, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini pun bagian dari perkara yang wajib untuk kita imani, sebagai bagian daripada iman kepada hari akhir. Cakupan iman kepada hari akhir juga adalah beriman dengan kejadian-kejadian yang terjadi setelah kiamat.
Di antaranya adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan yaumul jama', hari perhimpunan, bahwa setiap manusia minal awwalina wal akhirin, dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti akan dihimpun, dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada satupun yang absen dalam pertemuan tersebut. Termasuk juga beriman dengan adanya timbangan amal kebaikan dan amal keburukan, termasuk juga beriman dengan adanya sirat, termasuk juga beriman dengan adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga beriman dengan adanya sorga dan juga neraka. Itu satu paket yang tidak terpisahkan. Ya. Termasuk di antara cakupan iman kepada hari akhir adalah apa? Beriman dengan adanya kehidupan di alam kubur. Itu diinkludkan dengan hari akhir. Jika kita seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang beriman dengan rukun iman, maka konsekuensinya wajib beriman dengan adanya kehidupan di alam kubur. Bahkan hidup alam kubur itu merupakan satu dari fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap kita. Jadi manusia ini Bapak sekalian akan mengalami 4 fase kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan di alam rahim, dan ini sudah kita lewati. Mungkin kita ingat, sesungguhnya lah kita sudah pernah hidup di alam lain selain alam dunia, yaitu alam rahim. 9 bulan kita berada di sana. Kemudian ketika Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, maka kita masuk pada fase kehidupan di dunia. Fase kehidupan yang saat ini kita jalani. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Sesuai dengan apa yang sudah tercatat dan tertulis saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika janin berusia 140 hari di perut ibunya, itu Allah akan utus malaikat, yursal ilaihil malak, akan diutus satu malaikat, yanfuhu fihi ruh, yang akan meniupkan ruh pada janin tersebut. Makanya janin ketika genap 120 hari di perut ibunya, itu sudah ada ruhnya. Makanya ketika ada seorang perempuan mengalami keguguran, sementara bayinya lebih dari 120 hari, maka apa yang keluar harus diperlakukan sebagaimana manusia. Harus dimandikan, harus dikafankan, harus disolatkan, harus dikuburkan dan diberi nama. Diperlakukan sebagaimana layaknya manusia, karena apa yang keluar sudah ada ruh di sana. Namun ketika dia keguguran, usia kandungan kurang dari 120 hari, hukumnya sama seperti sekerat daging biasa, yang gak ada kewajiban kita untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Dihukumi seperti daging, ya. Dalam tanda kutip, seandainya dia lempar ke tong sampah misalkan, dosa atau tidak? Gak dosa. Ya cuman masa ia tega gitu kan, ya. Tapi intinya tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Kenapa? Karena sekerat daging, belum ada roh. Maka terserah mau kita apakan, mau kita buang, mau kita lempar, mau kita perlakuan seperti daging-daging biasa, nggak jadi masalah. Tapi ketika sudah lebih dari 120 hari, nggak boleh diperlakukan demikian. Harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan diberikan padanya nama. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal pada janin tersebut. Di antara yang dicatat adalah apa? An rizkihi wa ajalihi. Tentang rezekinya dan ajalnya. Berapa banyak dia akan mendapatkan rezeki sepanjang kehidupannya di dunia, itu sudah ada catatannya. Maka rezeki itu seharusnya bukan perkara yang kita risaukan. Seberapa banyak kita ada mendapatkan rezeki di dunia, udah ada catatannya. Termasuk juga yang ditentukan adalah ajalnya, seberapa lama dia akan hidup di dunia. Ini 2 hal yang saling terkait.
Makanya para ulama mengatakan madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajal itu masih ada, maka rezeki pasti datang. Ya. Atau sebaliknya, selama rezeki itu masih ada, maka ajal tidak akan sampai. Ada orang misalkan tercatat di saat dia berusia 120 hari, tercatat di sana oleh malaikat bahwa dia akan makan misalkan 1000 kg beras misalkan ya. Dia makan 1000 kg beras misalkan. Sudah dia makan 999 kg beras. Setelah itu dia mengalami satu kecelakaan yang sangat dahsyat. Secara logika pasti mati. Tapi karena masih ada 1 kg beras yang belum dia makan, kira-kira bakal mati nggak tuh orang? Nggak akan mati. Ya. Selama rezekinya masih ada, dia nggak akan mati. Ya, selama kehidupan dia masih ada, rezekinya juga pasti akan datang. Jadi intinya, kalau di alam rahim kita hidup 9 bulan, di dunia kita menunggu apa yang tercatat. Ya, namun biasanya usia umat Muhammad itu sudah diwanti-wanti oleh beliau. Nabi telah memberikan warning, telah memberikan aba-aba tentang berapa umur umat beliau, yaitu kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalil man yajudu dzalik. Sangat sedikit di antara mereka yang bisa melampaui angka 70 tahun. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. 63 itu kisaran 60 sampai 70. Abu Bakar Siddiq juga wafat di usia yang sama. Dua manusia terbaik Allah wafatkan 60 sampai 70. Begitu pula umatnya. Nah, setelah dia mendapatkan kematian, selesaikah perjalanan hidup manusia? Tidak. Jadi matinya manusia itu tidak seperti kayu dibakar jadi arang, hangus, selesai urusan. Enggak. Kematian bagi manusia cuman perpindahan fase hidup dari alam dunia menuju fase kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan di alam barzakh. Ada kehidupan tersendiri di sana yang tidak bisa kita analogikan dengan otak kita, dengan akal kita. Yeah. Di alam rahim 9 bulan, di dunia kisaran 60 sampai 70 tahun. Di alam kubur berapa? Kita menanti sampai dengan datangnya hari kiamat. Kalau sejak kematian kita sampai dengan kiamat terjadi ratusan tahun, berarti ratusan tahun kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Jarak kematian kita sampai dengan datangnya kiamat dan hari kebangkitan 1000 tahun, maka 1000 tahun dia akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Menanti ila yaumi tub'atsun, menanti sampai Allah bangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian. Sehingga dapat dipastikan, suara apa ini? Sehingga dapat dipastikan, cek. Dapat dipastikan bahwa kehidupan di alam barzakh itu jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Ya. Maka seharusnya kita harus punya bekal lebih daripada itu. Untuk menjalani satu kehidupan 60 sampai 70 tahun saja kita semangat cari bekal. Ya, kerjanya rajin, Masya Allah. Pergi pagi, pulang sore, ada kesempatan lembur, dia ambil lembur. Buat apa? Biar bisa mendapatkan kehidupan nyaman di dunia. Padahal kehidupan nyaman itu dia alami cuman gak banyak. 60 sampai 70 tahun. Tapi semangatnya menggelora, semangatnya membara untuk mencari bekal yang cuma 60 sampai 70 tahun. Ya. Sementara nanti di depan kita itu akan ada kehidupan yang jauh lebih panjang. Yang mungkin bisa ratusan tahun, yang mungkin bisa ribuan tahun. Seharusnya semangat kita dalam mencari bekal dunia, ya, jangan sampai mengalahkan semangat kita dalam mencari bekal setelah kehidupan dunia. Ya, karena dapat diyakini kehidupan nanti yang ketiga itu lebih panjang.
Sehingga bekal yang dibutuhkan adalah lebih banyak lagi. Makanya orang yang cerdas itu kata Nabi, ya ada dua karakternya, ya, ada dua indikatornya. Nabi mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang berakal. Siapa itu? Yang pertama, mandana nafsahu, adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan syahwatnya. Dia mampu membimbing jiwanya. Karena jiwa ini kalau kita biarkan begitu saja, niscaya dia akan condong kepada yang buruk-buruk. Sukanya bersantai, sukanya nempel-nempel, dekat-dekat kepada maksiat. Itu kecenderungan jiwa. Allah sendiri sang pemilik jiwa yang mengatakan demikian. Surat Yusuf Allah mengatakan apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini akan condong kepada sesuatu yang buruk. Maka kalau kita biarkan, kemana jiwa kita melangkah? Binasa kita, hancur kita, celaka kita. Kalau kita memperturutkan jiwa kita. Orang yang cerdas nggak kayak gitu. Dia tidak memperturutkan syahwatnya mau kemana, tapi dia mampu mengekangnya. Harus dibawa ke jalan yang lurus. Di saat dia condong kepada yang kiri, nah, dia segera luruskan. Itu orang yang cerdas. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang semangat dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu harus orang yang visioner. Otaknya, mindset yang ada di kepalanya cuma tidak hanya berpikir gimana saya bisa hidup nyaman di dunia. Itu bukan orang cerdas. Muslim yang cerdas, bagaimana dia bisa mengambil bekal untuk bisa menjalani kehidupan setelah kematiannya. Pandangannya jauh ke depan. Bukan cuma sekedar berpikir bagaimana bisa hidup nyaman di dunia, tapi dia juga berpikir bagaimana bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya agar dengan itu dia bisa mendapatkan kenyamanan hidup di alam barzah yang akan dia lalui lebih lama daripada kehidupan dia di dunia. Karena itu di antara rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala, Allah menjadikan beberapa amal yang apabila dilakukan oleh setiap kita, maka amalan itu manfaatnya akan terus mengalir untuk kita sampai pun kita telah meninggal dunia. Di sini mu'allif menyebutkan bahwa sebelum menyebutkan amal-amal ini, beliau mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Satu hal yang harus kita sadari ikhwas sekalian, bahwa Allah itu amat sangat menyayangi kita, menyayangi hamba-hambanya. Ini satu hal yang harus senantiasa ada di benak kita. Allah sayang sama umat manusia. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah mengatakan innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang sama kalian. Dalam satu peperangan, ada seorang ibu yang sempat terpisah sama anaknya. Seorang ibu sempat terpisah sama anaknya sekian lama. Kemudian setelah itu Allah pertemukan kembali mereka. Karena sekian lama sang ibu berpisah sama anak, ketika bertemu senangnya luar biasa. Dipeluk anak itu begitu eratnya, dicium dengan ciuman yang sangat hangat, misalkan pelukan hangat, ciuman yang sangat penuh dengan kasih sayang. Kejadian itu dilihat oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, aro'aitum lau anna hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar. Bagaimana menurut kalian, apakah si ibu ini akan rela melemparkan anaknya ke dalam api? Nabi tanya, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Kira-kira ibu itu rela tidak, tega atau tidak melemparkan anak yang dia cium itu ke kobaran api? Para sahabat mengatakan gak akan rela. Gak mungkin ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke kobaran api.
Nabi mengatakan, loh gimana kalian tahu? Ibu ini sangat menyayangi anaknya. Kita lihat bagaimana ibu itu memeluk anaknya dengan pelukan yang hangat sekali. Dia cium dengan ciuman yang penuh dengan kasih sayang. Nggak mungkin tega melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi mengatakan, Fallahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ah liwaladiha. Allah itu lebih cinta kepada hamba-hambanya, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Cinta Allah kepada kita lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Cinta Allah kepada kita bahkan mungkin lebih daripada cinta kita pada diri kita sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Ya, di antara bentuk cinta Allah kepada kita, Allah memberikan kesempatan bagi manusia yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan pahala dari dua pintu. Dari dua pintu. Yang pertama, dari pintu amal kebaikan yang dia kerjakan semasa hidup. Artinya ketika hidup dia melakukan amalan-amalan ini, kemudian ternyata amalan ini bisa mengalirkan pahala untuknya sekalipun dia telah meninggal dunia. Yang kedua, amalan apa saja tadi ini nanti akan kita sebutkan. Yang kedua, dari pintu amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup setelah kematiannya. Bisa dibedakan nggak? Kalau yang pertama tadi amalan dia semasa hidup. Setelah dia mati, apa yang dia lakukan ketika hidup, pahalanya mengalir. Jadi efek dari amal dia semasa hidup. Sementara pintu yang kedua, yang melakukan amal ini siapa? Orang-orang yang hidup setelah kematiannya. Yang melakukan orang yang hidup, sementara manfaatnya bisa sampai kepada dia di alam kuburnya. Ya, bisa dipahami ya? Kalau yang pertama amal dia semasa hidup, pintu yang kedua amalan orang yang hidup. Yang mengamalkan ini orang yang hidup, tapi manfaatnya bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa saja itu? Ini yang akan jadi bahasan kita. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah amal kebaikan yang dia kerjakan semasa hidupnya. Yang mana amal ini harus kita lakukan. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia, ya, satu dari amalan ini harus kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita bisa apa? Kita punya apa? Kita siapa? Disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang pertama, amalan si mayit semasa hidup yang pahalanya akan terus mengalir. Ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh orang yang setelahnya. Artinya semasa hidup dia pernah menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, yang ternyata ilmu yang dia ajarkan bermanfaat buat orang setelahnya. Maka ketika ada orang mengajarkan satu kepada orang, satu ilmu kepada satu orang, misalkan dia mengajarkan tata cara sholat yang benar, dia mengajarkan cara membaca Al-Quran yang benar misalkan, ya, atau ilmu-ilmu yang lain, Quran misalkan dia ajarkan kepada satu orang, maka setiap kali orang yang dia ajarkan itu membaca Al-Quran, maka setiap kali pula orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala. Baik orang yang mengajarkan ini masih hidup ataupun telah meninggal. Kita mengajarkan Quran kepada satu orang sampai bisa, kemudian orang yang kita ajarkan ini dia bisa baca Quran. Setiap hari dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Baik kita masih hidup ataupun kita telah tiada. Setelah itu kita meninggal dunia misalkan, maka sepanjang orang yang kita ajarkan ini mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka sepanjang itu kita akan terus dapat pahalanya. Ini luar biasa sekali. Ya. Satu orang ini mengajarkan lagi kepada 5 orang misalkan, maka setiap kali 5 orang ini membaca Al-Quran, yang satu orang dapat pahala, maka kita pun yang mengajarkan satu orang ini juga akan mendapatkan pahala yang sama, dan begitu seterusnya. Maka mulai dari sekarang kita harus berpikir, apa yang bisa saya ajarkan?
dengan sesuatu yang bisa memiliki manfaat buat orang setelah saya. Ya. Dan mengajar, menebarkan ilmu di sini bisa dengan dua macam. Yang pertama bit-ta'lim, mengajarkan. Yang kedua bit-tasnif atau bit-ta'lib, dengan cara dia menulis buku. Itu juga bagian daripada menebarkan ilmu. Dengan cara dia mengajarkan dan juga dengan cara dia menulis buku-buku yang bermanfaat, yang dibaca, dipahami, diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Ya makanya kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu, semacam misalkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, panen pahala itu. Bukunya bertebaran, dikaji ya sepanjang masa. Ya, kitab Riyadhus Shalihin misalkan, Masya Allah, di berbagai belahan dunia dibaca bukunya. Tidak ada satupun masjid di tanah air kecuali ada bahasan kitab Riyadhus Shalihin misalkan. Ya, dan begitu seterusnya. Itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, meninggalkan atau menebarkan ilmu dengan mengajarkan atau dengan cara menulis buku. Maka kalau kita punya kemampuan untuk itu, maka hendaknya amalan ini segera kita lakukan. Harus ada orang-orang yang bisa kita ajarkan, agar dengan itu dia bisa mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka itu merupakan investasi sendiri buat kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sudah barang tentu poin ini adalah ya ranahnya ya para guru, para asatidzah, para duat, ya dia punya kesempatan untuk itu. Nah, punya kesempatan untuk bisa menebarkan ilmu. Baik. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah. Jariyah itu sesuatu yang bekasnya bermanfaat, yang bertahan cukup lama. Mensedekahkan sesuatu yang memiliki ketahanan yang cukup lama. Kenapa ini perlu? Karena Allah akan mencatat kita dengan pahala tidak hanya dari apa yang kita amalkan, tapi juga akan mencatat untuk kita dari apa yang kita tinggalkan dari bekas-bekas kebaikan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bisa dilihat, perhatikan firman Allah dalam surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu, kami akan catat apapun yang mereka kerjakan. Jadi apa saja amal kebajikan yang mereka kerjakan, kami akan catat dengan pahala. Tidak akan kami sia-siakan. Apakah Allah akan mencatat pahala untuk kita dari apa yang kita amalkan saja? Tidak. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa asarohum, Allah juga akan mencatat dari apa yang kita tinggalkan dari bekas-bekas kebaikan. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Kita meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Di antara bekas kebaikan yang paling baik adalah masjid. Karena ini tempat yang tidak diragukan lagi kebaikannya. Setiap hari dipakai orang untuk sholat. Setiap hari dipakai orang untuk baca Quran. Setiap hari dipakai orang untuk zikir. Setiap hari dipakai orang untuk berdoa. Maka setiap kali ada orang yang melakukan kebaikan di tempat ini, mereka akan mendapatkan pahala. Dan pahala yang sama juga akan didapat buat mereka-mereka yang punya andil terbangunnya masjid. Atau buat mereka yang membangun masjid. Ini masjid ini merupakan bekas terbaik yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mampu, kita bisa lakukan itu, mendirikan masjid, membangun masjid. Nggak bisa membangun secara keseluruhan, minimal ada apa? Peran kita, ada andil kita. Entah gentengnya, entah bataknya, entah pasirnya, entah semennya, entah apa lantainya, sehingga komponen-komponen itu menjadi satu kesatuan, terbentuk satu masjid yang nyaman. Orang bisa beribadah di sana, beribadah kepada Allah di sana. Itu juga bagian daripada bekas-bekas kebaikan. Tidak menutup kemungkinan pencetus dari masjid ini atau orang yang mendirikan masjid ini mungkin telah tiada. Tapi apa yang dia bangun dipakai terus oleh orang-orang setelahnya. Maka sepanjang itu mereka yang punya andil terbangunnya masjid pasti
akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala-pahala yang kita dapatkan setiap kali kita sholat di sini, ibadah di sini, baca Quran di sini, dan begitu seterusnya. Ya, jadi Allah tidak hanya mencatat pahala dari apa yang kita amalkan, Allah juga akan mencatat pahala dari apa yang kita tinggalkan dari bekas-bekas kebaikan. Maka kita harus berpikir dari sekarang, bekas kebaikan apa yang sudah saya torehkan. Masjid punya andil nggak? Ya, pembangunan pesantren, mewakafkan Al-Quran, atau bekas-bekas kebaikan lainnya. Karena dari bekas kebaikan itulah Allah akan mencatat kita dari kebaikan. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir, perhatikan, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, naktubu a'malahumul lati basharuha bi anfusihim. Maksud dari ayat itu adalah kami akan catat amal-amal yang mereka lakukan secara langsung. Wa asaruhumul lati asaruha min ba'dihim, dan kami juga akan mencatat bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan semasa kehidupan mereka. Panajzihim ala dzalik, lalu kami akan memberikan balasan atas apa yang mereka tinggalkan. In khairan fa khairun, jika yang mereka tinggalkan adalah bekas kebaikan, maka balasan kebaikan juga yang akan kami berikan. Wa in syarron fa syarrun, dan jika bekas keburukan yang mereka tinggalkan, maka balasan keburukan pula yang akan kami berikan. Jadi ternyata ayat ini bukan cuman berbicara tentang bekas-bekas kebaikan, termasuk juga bekas-bekas keburukan. Jika semasa hidup ada bekas keburukan yang kita tinggal, maka setiap keburukan yang terjadi di sana kita harus bertanggung jawab dengan dosanya. Kita bangun diskotik, habis itu mati. Ya, di tempat itu banyak orang berjudi, di tempat itu banyak orang berzina, di tempat itu banyak orang minum khamar misalkan. Ya, maka kita nggak akan bisa cuci tangan. Saya kan cuma bangun tempatnya, saya nggak judi di sana, saya nggak khamar di sana, saya nggak zina di sana. Ya, maka kita perlihatkan ayat ini. Ingat, Allah itu akan mencatat dosa bukan hanya dari keburukan yang kau lakukan, tapi Allah juga akan mencatat dosa dari bekas-bekas buruk yang pernah engkau torehkan. Maka hati-hati kita dari meninggalkan bekas-bekas keburukan. Selama bekas yang kita tinggalkan masih dipakai orang untuk melakukan kemaksiatan, maka dosa itu juga akan terus mengalir kepada kita sampai pun kita telah tiada. Ya, maka jika ada bekas keburukan yang pernah kita bangun, segera kita alih fungsikan. Ya, karena ini berbahaya. Tidak hanya ada istilah pahala jariah, tapi juga akan ada istilah dosa jariah buat kita. Justru kita harus semangat meninggalkan bekas-bekas kebaikan, dan jangan pernah kita meninggalkan, menorehkan bekas-bekas keburukan. Termasuk juga tulisan-tulisan yang kita tulis di sosmed misalkan. Anjuran orang yang dengan tulisan itu orang semakin berani bermaksiat misalkan, atau termotivasi melakukan kemaksiatan dengan dia membaca tulisan kita. Oh, itu bahaya sekali. Selama ada orang melakukan kemaksiatan disebabkan tulisanmu, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap dosanya, ya, sekalipun Anda telah tiada. Maka kita harus berpikir ulang, apa yang sudah kita tinggalkan di belakang kita nih. Nah, tengok ke belakang. Dari 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun kita hidup di dunia, bekas kebaikan apa yang sudah kita tinggalkan? Kalau belum, maka segera. Ya, maka ini merupakan ranahnya orang kaya ini. Ya, kalau tadi yang pertama ranahnya orang berilmu, dia meninggalkan ilmu bermanfaat. Yang kedua adalah ranahnya para pemilik harta. Dengan hartamu segera tinggalkan bekas-bekas kebaikan. Ya, terus sertalah dalam pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfidz, mencetak Al-Quran, buku-buku bermanfaat yang kemudian dibagikan oleh para duat, oleh orang-orang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Hendaknya setiap kita tahu dengan harta yang saya miliki, bekas kebaikan apa yang bisa saya tinggalkan semasa hidup. Karena inilah yang akan menjadi investasi pahala buat kita. Yang ketiga, yang pertama, aduh berat, saya nggak punya ilmu, nggak bisa mengajarkan.
Poin yang kedua, aduh ini berat ini, saya nggak punya harta, nggak bisa meninggalkan kebaikan. Minimal yang ketiga. Apa itu? Meninggalkan anak soleh yang taat menjalankan ibadah dan berdoa untuk orang tuanya. Ini kita semua bisa insya Allah. Ya, dengan adanya anak-anak yang ada pada kita, itu bisa menjadi investasi kita. Caranya, didik mereka dengan pendidikan yang baik. Bangun akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, didik dengan pendidikan yang baik. Ya, agar dengan itu dia tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Jika itu terjadi, bahagia kita sebagai orang tua. Kebaikan apapun nanti yang dilakukan oleh anak kita, maka kita sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan pahala yang sama. Anak kita sholat, dia dapat pahala, kita pun orang tuanya dapat pahala, Pak. Anak kita baca Quran, dia dapat pahala, kita pun orang tuanya dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha kita. Sebagai penutup, walaupun ini masih sepertiga bagian ya dari apa yang saya ringkas dari buku ini, ya mungkin gak bisa kita bahas semuanya. Tapi kita minimal sampai pada poin 3, ada 5. Itu baru dari pintu yang pertama, belum lagi pintu yang kedua yang mungkin butuh lanjutan, kajian lanjutan. Taib. Ketika Allah berfirman surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Nabi mengatakan al waladu min kasbi abih, anak itu adalah hasil usaha orang tua. Sehingga kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, maka kita sebagai orang tua pantas mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Dia adalah usaha kita. 3 hal ini, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kemudian anak yang soleh, terangkum, dalilnya terangkum dalam satu hadis riwayat Muslim. Saya sebutkan sebagai penutup. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka akan terputuslah amalnya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia tinggalkan, awaladun shadaqatun jariyah, atau sedekah jariah yang pernah dia lakukan, awaladun salihun yad'ulah, atau ketika dia meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa menyadari kewajiban dia sebagai hamba Allah, dan kemudian dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Apakah cuma 3? Ternyata tidak. Kalau kita gandengkan dengan dalil-dalil yang lain, masih banyak di sana amalan-amalan yang pahalanya mirip dengan 3 amalan ini. Artinya apabila kita kerjakan di dunia, maka pahala itu akan terus mengalir sampai pun kita telah meninggal dunia. Yang sudah barang tentu, poin-poin ini juga perlu waktu untuk kita membahasnya. Namun sangat disayangkan waktu Isya telah datang, ya kita kumandangkan adzan Isya terlebih dahulu. Selesai saja sampai Isya. Ya minimal Isya dulu, sholat dulu, nanti gimana keputusan dari Ustaz Saifuddin mau dilanjutkan atau ditunda, silakan. Ya adzan aja dulu, sudah datang waktunya, nggak boleh kita tunda. Intinya bahasan ini baru setengah, belum sampai setengah bahasannya.